Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-babu utawi bab al-khamisu kang nomor 5 fi fadilatil imani ing dalem jelasake fadilah iman. Para pemirsa dan anak-anak yang dirahmati Allah, pengajian kita kali ini sampai pada bab yang kelima. Fi fadilatil imani, menjelaskan tentang fadilahnya iman. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala was ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu utawi kang aran iman ma'rifatun iku ngawuri bil qalbi kelawan ati. Atau dalam redaksi lain tasdiqun bil qalbi. Wa qaulun nan ngucap nan ucapan bil lisani kelawan lisan, wa amalun nan ngelakoni bil arkani kelawan pira-pira perbuatan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa iman adalah mengetahui ma'rifatun bil qalbi, mengetahui dengan hati. Mengetahui di sini adalah tahu dan membenarkan. Wa qaulun bil lisan, dan ucapan yang dilakukan dengan lisan. Jadi mengetahui dengan hati akan kebenaran Allah dan lain sebagainya, dan mengucapkannya dengan lisan dalam bentuk syahadat. Wa amalun bil arkan, dan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dalam bentuk gerakan atau perbuatan seperti sholat, zakat, puasa, dan juga haji bagi orang yang mampu. Jadi iman itu bukan hanya mengetahui saja, tapi juga ada qaulun bil lisan, ini mengucapkan syahadat, penyaksian atas apa yang sudah diketahui atau dibenarkan dengan hati, dan kemudian melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu adalah bentuk daripada iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryan. Al-imanu ta iman uryanun iku wudu. Walibasu tawi kelambine iman iku at-taqwa taqwa. Wazinatuhu utawi perhiasan iman iku al-haya'u, sifat isin. Wasamratu utawi buai iman iku al-ilmu, ilmu. Anak-anak sekalian, dari para pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu uryanun, iman itu bugil. Maksud daripada bugil di sini adalah iman itu sebatas keyakinan,
Sementara walibasu at-taqwa, bajunya iman itu takwa. Jadi kalau orang hanya beriman saja tidak bertakwa, ini jadinya tidak sempurna. Takwa di sini adalah menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan melakukan apa yang diperintahkan. Maka jika kita beriman kemudian kita tidak melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka iman kita tidak sempurna. Jika ada orang yang bilang beriman kemudian dia tidak melakukan sholat, tidak melakukan zakat dan lain sebagainya, itu jadinya imannya tidak sempurna. Wazinatu wal haya, dan perhiasan daripada iman itu al haya. Al hayaan fi'li nahi. Jadi malu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Setelah adanya takwa dan haya ini nanti, maka akan berbuah ilmu. Wa samratu al ilmu, ai al ilmu wal amal. Jadi kalau ada orang yang beriman kemudian tidak ada amalnya, ini tidak ada amalnya, maka ya tidak ada ilmunya. Nah, maka ketika imannya ada, kemudian dilengkapi dengan takwa, melakukan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, kemudian ada sifat malu pada orang tersebut, malu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka akan muncul ilmu dan amal, ilmu yang diamalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah. La imana ora ana iman iku maujud liman kadhe wong la amanata kang ora ana sifat amanah iku maujud lahu kadhe iman. Jadi Rasulullah bersabda, tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak amanah, tidak memiliki sifat amanah. Karena sejatinya orang yang beriman itu adalah orang yang amanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ora sampurna imane sapa hadukum salah sijine sira kabeh hatta yuhibba hingga demen sapa akad li akhihi marang dulure akad ma perkara yuhibbu kang demen sapa akad ing ma li nafsi kanggo awak dhewe ne akad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum. Tidak dikatakan seseorang itu memiliki iman yang sempurna sampai kemudian dia cinta atau suka untuk saudaranya apa yang seseorang tersebut sukai untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Ketika kita suka, ketika kita memiliki sesuatu, maka
ketika sesuatu itu dimiliki oleh orang lain, kita juga tetap suka. Ketika perkara atau sesuatu hal tersebut dimiliki oleh saudara-saudara kita, maka kita juga cinta atau suka. Itu baru dikatakan iman. Nah, kalau ada orang yang ketika dia suka terhadap barang tersebut atau sesuatu tersebut, kemudian sesuatu itu dimiliki oleh orang lain, kemudian dia tidak suka, maka di sini imannya menurut Rasulullah dikatakan tidak sempurna atau tidak memiliki iman yang sempurna. Maka dari hadis ini kita bisa belajar bahwa ketika di dalam diri seseorang itu ada iman, maka tidak akan pernah dia memiliki rasa benci kepada saudara. Ketika misalnya seandainya dia jadi pemimpin itu suka, maka ketika saudaranya yang jadi pemimpin, dia juga akan tetap merasakan suka dan tidak membencinya. Itu tandanya orang yang beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu utawi iman iku fi sadril mukmini, ing dalem dadane wong mukmin. Wala yatimmu lan ora sempurna apa iman illa bitamamil faraidi, angin kelawan nyampurna atau sempurnane pira-pira fardu, perkara kang fardu, wasunanilan pira-pira perkara kang sunah. Wala yafsudulan ora rusak apa al imanu iman illa bijuhudil faraidi, angin kelawan angas atau geting, tidak suka pada perkara illa bijuhudil faraid, angin kelawan gedingi pira-pira perkara fardu wasunani lan pira-pira perkara sunah. Paman mongko tawi wong naqasa iku kurang atau kurang sapa man faridatan ing siji fardu bi ghairi juhudin kawan tanpa rasa geting, ukiba mongko den siksa sapa alaiha, apa ukiba mongko den siksa sapa man alaiha ing atase mengkono-mengkono faridatan bi ghairi juhudin atau naqasa faridatan bi ghairi juhudin. Waman utawi sapane wong atamma kang nyempurnakake sapa man al faraida ing pira-pira perkara fardu, wajibat mongko wajib lau kedue man apa al jannatu swarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imanu fi sadril mu'min, iman itu ada di dalam dadanya orang mukmin. Jadi tidak perlu dimuncul-munculkan, tidak perlu ditunjuk-tunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman. Karena apa? Iman itu bukan untuk ditunjukkan. Iman itu ada di dalam hati. Iman itu ada di dalam dada. Dan tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain. Walaupun iman itu ada perangkatnya berupa perkara-perkara yang fardu, tetapi tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain bahwa dia sudah beriman. Wala yatimmu
al-imanu illa bitamamil faraidi was sunan. Iman tidak bisa sempurna kecuali dengan menyempurnakan perkara-perkara yang fardu dan perkara-perkara sunnah. Jadi jika seseorang melakukan perkara-perkara fardu dan perkara-perkara sunnah ini secara sempurna, maka otomatis imannya akan sempurna. Nah, sekali lagi, tidak perlu dinyatakan bahwa atau disampaikan secara terang-terangan maupun secara tidak terang-terangan bahwa melakukan fardu dan sunnah-sunnah yang ada itu untuk menunjukkan bahwa kita memiliki iman yang sempurna. Wala yufsidul imanu illa bijuhudil faraidu was sunani. Dan iman itu tidak akan bisa rusak kecuali dengan perasaan tidak suka atau geting. Geting itu meremehkan atau tidak suka pada perkara-perkara fardu dan perkara-perkara sunnah. Maka di sini Rasulullah memberi gambaran faman naqasa faridatan bighairi juhudin. Kalau dia tidak melakukan satu fardu tetapi di dalam hatinya tidak ada rasa tidak suka, uqifa alaiha, maka orang tersebut disiksa karena meninggalkan fardu tersebut, walaupun tanpa ada perasaan benci. Sementara waman atammal faraidha wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menyempurnakan ibadah-ibadah fardunya, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi orang tersebut surga, atau orang tersebut akan mendapatkan surganya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al imanu utawi kang aran iman iku la yazidu ora bisa tambah apa iman, wala yang kusulan ora bisa kurang apa iman. Walakin nan tetapine lahu kadwe iman haddun utawi had. Ai ta'rifun tegese batasan fi dzikri afradi furu'il imani kelawan nutur ijen injane cabang iman. Fa inna qasa mongko lamun kurang fa fi hadhi mongko iku ing dalam batasan-batasane iman. Wa aslu utawi asale iman iku syahadatu alla ilaha illallah. Wa aslu utawi pokoke iman iku syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa iqamus salati wa ita'iz zakati wa shaum ramadan wal hajj wa ghusl janabati. Paman waslu tawi pokoke iman iku syahadatu alla ilaha illallah, nyekseni an ing setune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang hak dan sembah iku maujud illallah ing Gusti Allah wahdahu kali suwijine Allah la syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu kadue Allah. Wa anna Muhammadan lan sedune Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Allah wa rasululan utusane Allah. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat, wa ita'uz zakati lan awe zakat, wa shaumu Ramadan lan puasa wulan Ramadan. Wal hajju lan haji, wa ghuslul janabati lan adus sinata.
Zaman mongko utawi sapane wong zada iku tambah fi hati ing dalam hati aslu atau hati iman zadat mongko tambah apa hasanatuhu kebagusannya wong paman lan utawi sapane wong kuna koso kurang fi ing dalam khat fa fihi mongko iku ing dalam fafihi mongko ing dalam naqsud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidak bisa tambah juga tidak bisa kurang. Walakin lau haddun. Tetapi dia punya batas-batas. Iman itu punya batas-batas. Ai ta'rifun yaitu batasan atau takrif bidzikri afrodi furu'il imani dengan menyebutkan cabang afrod daripada cabang-cabangnya iman. Afrod itu satu persatu cabangnya iman. Faman naqasa, barang siapa yang kurang fafi khadihi, maka ada di batasan-batasan tersebut. Jadi kalau dia kurang dari batasannya, ya maka dikatakan imannya kurang di batasan itu. Wa aslu syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadan wal hajju wa ghusl janabat. Ini adalah khat-khatnya iman. Jadi pokoknya iman itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, haji dan mandi janabah. Ini adalah batasan atau pokok standar minimum atau minimum requirement yang ada pada iman. Nah, maka dari itu faman zada fi hati zadat hasanatuhu. Umpama ada orang melakukan lebih dari ini, maka akan bertambah kebaikannya. Maksudnya sholat ini batasannya adalah sholat fardu. Kok kemudian ditambah sholat sunnah, maka zadat hasanatuhu, imannya bertambah, kebaikannya bertambah. Zakat ini adalah yang wajib, maka ketika kemudian dia melakukan infak dan sedekah, maka zadat hasanatuh. Itu yang dimaksud adalah bagian-bagian atau khat-khat ta'rifun yang tadi dibicarakan di atas. Wa man naqasa fa fihi. Maka barang siapa yang kurang dari minimum requirement atau standar minimal yang ada dari iman itu, fafihi, maka kuranglah kebaikannya. Jadi kalau dikatakan tidak punya iman itu tidak bisa. Misalnya ada orang sudah mengucapkan syahadat, jadi sudah iman, tidak bisa berkurang ya. Ya iman saja. Maka kita harus hati-hati ini terminologi iman ini. Kalau dari hadis ini bisa kita lihat bahwa tidak bisa kita kemudian ada seseorang yang tidak melakukan salat kemudian kita cap sebagai tidak beriman. Karena iman itu tidak bisa berkurang. Ketika dia sudah mengucapkan syahadat, maka dia dikatakan beriman. Tapi nanti ada afrod-afrodnya atau batasan-batasannya yang kemudian bisa dikatakan tidak berkurang imannya, tapi bertambah kebaikannya atau berkurang kebaikannya. Jika dia syahadat kemudian tidak sholat, maka berkurang. Syahadat kemudian sholat tapi tidak zakat, dia punya harta banyak tapi tidak dizakati, itu juga berkurang. Berkurang di tarif zakatnya ini bukan secara keseluruhan,
Itu yang dimaksud dari pernyataan Rasulullah tadi yang mengatakan bahwa la yazidu wa la yanqusu walakin lau khaddun ay ta'rifun bidzikri afradi furu'il iman. Jadi furu'ul iman itu termasuk syahadat, salat, zakat, puasa dan haji itu adalah afradi furu'il iman. Maka kalau fa inna qasa fa fi hadi, kalaupun berkurang ya nanti di bagian-bagian afrodnya itu saja. Tidak secara keseluruhan kemudian kita mengatakan atau memberikan cap bahwa dia tidak beriman, itu tidak bisa. Anak-anak sekalian dan para pemirsa yang dirahmati Allah, kiranya sampai di sini dulu pengajian kita kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.